Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda, anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, Sabtu, 8 November tahun 2025, Pekan Biasa ke-31. Tema Renungan Harian kita adalah uang itu hamba, bukan tuan. Ada banyak kisah orang-orang yang ingin menguasai harta milik orang lain dengan berbagai cara. Ada orang yang ingin menguasai sepeda motor ojek online dengan cara membunuh pemiliknya. Ada yang ingin menguasai uang temannya dengan cara memutilasinya. Bahkan ada juga anak yang membawa ibunya ke pengadilan gara-gara warisan. Ketika orang sudah menjadi hamba uang, orang bisa melakukan apa saja demi itu, termasuk menghancurkan relasi dengan sesama, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Hari ini Yesus berkata kepada kita, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apakah Yesus meminta kita untuk menjadi hamba uang seperti orang-orang dalam contoh di atas? Tentu tidak. Konteks dari perkataan Yesus ini masih berkaitan dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dari bacaan kemarin. Jika bendahara yang tidak jujur mampu mengelola keuangan tuannya untuk mempersiapkan masa depannya sendiri, demikian juga kita seharusnya mampu mempergunakan harta yang kita miliki untuk masa depan kita, yakni kehidupan kekal. Bendahara yang tidak jujur menggunakan uang tuannya untuk membangun persahabatan dengan orang lain, agar ketika dia dipecat, orang-orang tersebut mau menjamin masa depannya. Demikian juga kita seharusnya mempergunakan uang dengan bijaksana, supaya bisa bertemu dengan para sahabat dan berdiam dengan damai di rumah Bapa kita di surga. Jangan menjadi hamba uang. Jadikan uang itu sebagai hamba kita. Tuan kita hanya satu, yakni Bapa di surga. Yesus mengingatkan kita bahwa orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yesus tidak mengatakan bahwa harta itu jahat. Kita semua memerlukan harta, misalnya uang, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Seharusnya harta membantu kita agar semakin hidup kita bermartabat, bukan justru menghancurkan martabat kita. Ketika uang menjadi tuan, kita akan menumpuknya untuk diri kita sendiri. Kita pun menjadi rakus dan sombong. Hal ini akan menghancurkan relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Maka menjadikan uang sebagai hamba artinya mempergunakan uang itu dengan bijaksana. Kita bisa mempergunakannya untuk membantu orang-orang miskin, atau untuk membantu pelayanan amal kasih lainnya, membantu saudara-saudari kita yang sedang merenovasi atau membangun gereja di tempat lain. Dengan itu, uang yang kita miliki menjadi berkat bagi orang lain, juga menjadi berkat bagi kehidupan kekal kita kelak. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi
yang senantiasa murah hati, mempergunakan apa yang kita miliki secara bijaksana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.